Kini kita tiba saatnya kita akan menyaksikan bersama gestar kita yang telah lama kita tunggu-tunggu. Betul. Kalau tadi kita agak-agak serius dengan materi-materi yang luar biasa yang sudah disampaikan oleh para narasumber hebat kita. Betul. Nah, kalau kali ini kita akan sedikit dihibur gitu loh Ning. Betul. Kalau tadi udah agak tegang-tegang ya. Betul. Tadi ototnya kenceng. Kalau sekarang kita Betul. kendurkan lagi. Baik. Kita tawa-ketawa lagi. Dan akan dihibur bersama komika terkemuka Indonesia. Beliau Oke, kita adalah panggil bersama-sama Mbak Sa'diah Ma'ruf. Sa'diah Ma'ruf lahir 11 Februari tahun 1982 adalah seorang pelawak tunggal dari Indonesia. Perempuan yang akrab disapa Diah ini merupakan pelawak tunggal wanita pertama yang berhijab di Indonesia. Diah dikenal melalui humor-humornya yang membahas seputar Islam untuk mengatasi ekstremisme Islam di Indonesia. Dia telah mengeluh selama hampir 1 dekade setelah pengenalan demokrasi, Indonesia telah menyaksikan pertumbuhan yang signifikan dari kaum muslim ekstremit yang tidak mentolerir wanita dan minoritas untuk berbicara. Pendidikan. Meraih gelar sarjana jurusan bahasa Inggris dari Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta pada tahun 2009. Skripsinya adalah tentang stand-up comedy. Menyelesaikan pendidikan S2 dan memperoleh gelar master di UGM. Perjalanan karir Sa'diah Ma'ruf. Seorang stand-up komedian dari Indonesia yang terkenal membawakan tema-tema mendobrak konservatisme Islam, Arab, dan diskriminasi terhadap perempuan. Masuk dalam daftar 100 wanita inspiratif dunia versi BBC dengan menduduki peringkat ke-54 dari 100 wanita terpilih. Menerima penghargaan Vaclav Havel International Prize for Creative Design 2015 untuk kategori stand-up comedy di Oslo, Norwegia. Mulai dikenal saat mengikuti acara stand-up komedi Indonesia Kompas TV tahun 2011. Alhamdulillah. Baik, belum apa-apa sudah menghibur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Rabbi shrahli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati guru-guru kita Profesor Amani, juga Kiai Hussein dan Nawaning sekalian, berbahagia sekali pada siang hari ini saya dengan izin pemimpin umat satu ballroom menabrak waktu zuhur. Iya, tapi karena yang dihadiri pemimpin umat semua saya agak tenang ini, agak tenang ya. Kenapa suara agak bindeng ya? Itu sejak tadi mendengarkan guru-guru kita Profesor Amani, Ibu Alisa Wahid, Kiai Hussein, saya menghabiskan 1 pak tisu, Buya. Nangis, Buya. Menghabiskan 1 pak tisu nangis. Sekarang disuruh lawak. Itu gimana? Gimana caranya kita berbicara soal isu yang amat sangat sensitif. Ini mumpung saya megang mikrofon, Buya tadi saya punya pertanyaan untuk Buya. Karena tidak diberikan izin itu. Sekarang tadi bicara soal power relation, yang pegang mikrofon yang berkuasa. Iya, Buya saya punya pertanyaan. Buya tadi berbicara soal pendidikan, bagaimana mengubah pendidikan, kontekstualisasi dan sebagainya. Pertanyaan saya sederhana, Buya.
bagaimana mendidik anak-anak laki-laki kita, santri-santri laki-laki kita agar menjadi pribadi yang halus budinya, baik perangainya, manusia yang utuh ya kan Ning, manusia yang utuh yang terhubung dengan maskulinitasnya dan femininitasnya ya Bu ya, tanpa mengingkari identitas diri sebagai seorang laki-laki. Bagaimana kita tidak menginginkan bahwa di seluruh dunia ini laki-laki seperti Buya Hussein semuanya halus. Kita mendengarkan tutur kata beliau saja langsung kepengen tobat. Langsung kepengen tobat. Halus tutur kata beliau. Bagaimana Buya anak-anak laki-laki kita ini bisa seperti Buya Hussein? Betul PR ini, Ning, ya, iya halus. Karena betapa tidak gitu, kita mendidik anak laki-laki dan mendidik anak perempuan sering berbeda. Anak perempuan mau naik-naik tangga gitu ya, jangan masa anak perempuan naik-naik gitu. Anak laki-laki naik tangga padahal masih umur 3 tahun. Anak laki-laki naik tangga, bagus, ayo terus gitu, ayo terus. Jatuh bocor, zaman ada kecil banget ya. Jatuh bocor robek ya. Gak boleh nangis, anak laki gak boleh nangis. Gak boleh nangis. Ya Allah ini laki apa robot ya. Iya, anak laki gak boleh nangis. Dari kecil tidak terhubung dengan perasaannya. Gimana mau menjadi tumbuh besar sebagai orang yang pribadinya halus, lembut, pemaaf, akhlakul karimah. Ya, kalau di media sosial sekarang ini laki-laki tidak bercerita, langsung gampar gitu. Aduh, iya. Jadi itu pertanyaan dan kegelisahan saya Bu ya. Bagaimana kita tidak terus-menerus menduplikasi, tidak terus-menerus mereproduksi budaya kekerasan itu. Budaya kekerasan baik laki-laki maupun perempuan. Izinkanlah, itu kan izinkanlah anak-anak laki-laki kita untuk terhubung dengan keseluruhan dirinya gitu, maskulinitasnya, femininitasnya. Iya, kan kalau punya pasangan yang nurturing, ya, love language, punya pasangan yang nurturing katanya apa? Love language-nya kayaknya kalau love language favorit itu ini ya, gift ya, hadiah ya. Oh transferan, love language, receiving gift katanya love language paling favorit. Iya, yang terhubung dengan sifat nurturingnya, yang terhubung dengan sifat caringnya. Di dunia ini kita sudah melihat hasilnya dari mulai perang, kebakaran hutan, berbagai hal termasuk kekerasan yang kita alami sehari-hari di berbagai konteks. Karena kita terus-menerus menduplikasi budaya kekerasan. Tiap hari saya bertanya, ini gimana sih caranya menghasilkan anak laki-laki yang tidak berangasan gitu, gimana sih? Ini yang jadi yang bisa halus gitu. Itu pertama. Ning sekalian, ini oh iya tadi perkenalannya panjang amat ya. Ada beberapa yang saya merasa apakah saya mengatakan itu? Ini Google di mana? Iya, saya Sadia Ma'ruf, Sadia bukan Sarifah. Iya, masuk surga ngantri sama paling belakang saya. Iya,
suka banyak, ini harus saya luruskan terlebih dahulu, ini di hadapan pemimpin umat masalahnya. Saya luruskan terlebih dahulu, karena suka ditanya. Pernah tuh di stasiun kereta api ya, di stasiun kereta api itu saya duduk sebelahnya ada ibu-ibu hamil. Pak Yai duduk di sebelah saya. Kemudian tanya, Kakak Sarifah gitu. Jadi Kakak Sarifah, saya bingung harus menjawab apa. Saya Sadia bukan Sarifah. Bukan. Aduh. Langsung sebelum saya menjawab tangan saya ditarik. Tangan saya ditarik. Diletakkan di perutnya gitu. Diletakkan di perutnya bilang, Kakak doakan anak saya ya. Katanya orang Arab doanya makbul. Dari mana? Aduh, terlanjur malu, saya mengangkat kedua tangan saya. Ya Allah, semoga anaknya ibu ini gak kayak saya gak bisa baca doa. Iya, lah apa adanya aja, gak bisa baca doa. Aduh, sering juga ditanya, ya. Kakak, ini belum nanya nama ya, kakak katanya orang Arab harus nikah sama Arab juga katanya. Saya bilang, mau orang Arab, orang Sunda, orang Jawa ya, orang Minang, orang Bugis, manapun nikahnya harus sama orang baik. Iya dong, orang baik, orang manapun nikahnya harus sama orang baik. Orang baik, tadi Prof. Amani Lubis sudah mengingatkan soal ketahanan keluarga kan. Ketahanan keluarga dimulai dengan orang baik, menikah dengan orang baik gitu kan. Jadi dan bagaimana kita mempertahankan nilai-nilai keluarga kita sama-sama. Aduh, kenapa saya ditungguin, harusnya selesai aja sudah. Karena nasihatnya sudah semua, saya cerita pengalaman saja. Ning sekalian, ya sebagai rakyat jelata keset welcome ya. Sekelas keset welcome tuh. Saya ini penyintas sebenarnya. Saya ini penyintas. Saat kecil dibesarkan di keluarga mengalami dan menyaksikan lah kekerasan dalam rumah tangga gitu. Ini yang membuat saya kemudian tumbuh besar menjadi komedian. Biasanya kata orang lucu terus, traumanya apa sih gitu. Jadi makin tragis makin lucu itu katanya. Enggak. Saya ingat itu, tidak boleh keluar rumah sama sekali. Tidak boleh keluar rumah sama sekali kecuali pergi sekolah, pergi ngaji. Tidak boleh keluar rumah sama sekali oleh abah saya. Suatu hari abah saya bilang kepada saya, beliin koran dong, zaman itu ya. Beliin koran dong. Saya bilang pada abah saya taat perintah abah untuk tidak keluar rumah. Habisnya gitu, nggak boleh keluar rumah, bertemu dengan teman-teman perempuan, sebenarnya bertemu dengan teman-teman perempuan. Iya, ketika diminta membelikan sesuatu di pasar, di kios, saya taat perintah abah, saya tidak boleh keluar rumah. Dalam hati saya bilangnya, lah mana berani, mana berani. Iya, mendengarkan, kita tuh kenapa ya mendengarkan kata-kata makian gitu ya, kata-kata makian. Ada pengalaman saya pribadi, kita tuh mendengarkan kata-kata makian tuh kadang dogs ya, bahasa Inggris sedikit, kadang monkeys gitu. Mereka tuh nggak salah apa-apa loh. nggak salah apa-apa. Terus saya tuh pernah bilang kayak gitu, daripada ya dimaki-maki, dibilang jaing ya kan. Jadi daripada dimaki-maki dengan kata-kata makian yang seperti itu, coba sekali-sekali saya pengen dimaki, kamu paus biru gitu.
Kenapa? Kenapa paus biru? Paus biru itu adalah hewan, bisa di Google, adalah hewan yang menyerap CO2 tertinggi di bumi loh. Jadi kalau dibilang, kamu paus biru, maslahat luar biasa gitu kan ya. Jadi kreatif gitu loh, kreatif. Tadi Bu Alisa Wahid bilang reframing. Aduh, memikirkan ulang soal ini semua. Mengalami kekerasan saat kecil, saya pernah bilang sama mama saya, ya. Saya pernah bilang sama mama saya bahwa saya tidak akan pernah mau menikah. Pernah tuh nih sekalian, saya tidak akan pernah mau menikah. Kalau anak sekarang bilang Gen Z itu marriage is scary. Saya pernah bilang sama mama saya seperti itu. Mama saya chill aja, chill. Meskipun zaman dulu belum ada kata-kata chill ya. Mama saya bilang, kamu hati-hati loh. Kalau ada malaikat lewat dan mencatat, ya, malaikat lewat dan mencatat, kamu beneran gak bisa nikah loh. Ini sebagai anak yang dibesarkan di budaya madrasah, ya, kita ini kan tahu ya ada malaikat di kanan dan kiri yang mencatat. Yang ini kok cuma lewat gitu. yang ini kok cuma lewat. Aduh. Ya alhamdulillah. Bagaimanapun, sebagaimana Ning sekalian yang bergerak di pendidikan pesantren, saya bersyukur orang tua saya juga mendukung pendidikan saya. Yang tidak mendukung itu lingkungan sekitar seringkali. Anak perempuan katanya apa? Anak perempuan jangan sekolah tinggi-tinggi, nanti nggak ada yang mau. Banyak yang bilang seperti itu ya. Anak perempuan jangan sekolah tinggi-tinggi, nanti nggak ada yang mau. Subhanallah ibu dan bapak sekalian, saya selesai S2 dapat jodoh ya toh. Selesai S2 dapat jodoh. Bukan hanya dapat jodoh, tetapi jodoh yang menghormati, menghargai, bisa jodoh yang menghormati dan menghargai. Jadi patah dua tuh. Patah omongan orang katanya perempuan yang pendidikan tinggi nggak ada yang mau. Dan patah kutukan malaikat yang lewat tadi. Dicatat. Alhamdulillah saya juga sudah takut loh sebenarnya. Dicatat. Iya, perjalanan panjang. Saat kuliah banyak pengalaman ya. Salah satunya ini kalau kita berbicara soal kekerasan seksual di lingkungan pesantren, sebenarnya bukan hanya dalam konteks pesantren, di luar ya, di luar itu seringkali kan, oh iya perempuan dilecehkan karena kalau tadi Ning Alisa Wahid bilang, oh karena pakai lipstik gitu kan, karena pakai lipstik. Kalau di luar ada yang bilang, oh perempuan dilecehkan karena bajunya kayak gitu, karena bajunya sebagainya. Padahal ini yang berjilbab dari ujung rambut sampai ujung kaki belum tentu bisa terlepas dari pengalaman atau bisa terlepas dari menjadi korban pelecehan seksual, korban kekerasan seksual pada suatu hari, dan bisa terjadi di mana saja. Pada suatu hari sepulang kuliah, saya mampir sholat di sebuah musola kecil sekali, Prof. Sebuah musola kecil. Tempat wudhunya kebetulan cuma satu. Saya berwudu, menggulung lengan baju saya. Tiba-tiba ada mas-mas random gitu. Nggak tahu tiba-tiba ada mas-mas random di sebelah saya dan bilang ketika melihat saya membuka lengan baju saya nggak sempat narik dan nutup lagi gitu. Wih, perempuan yang bulunya banyak. Nah ini perempuan yang bulunya banyak katanya hasratnya gede.
Di masyarakat kita ada tuh kepercayaan-kepercayaan yang seperti itu. Saya takut setengah mati. Saya sendirian, ini musolanya kecil, sepi ya. Musolanya kecil, sepi. Saya takut dengan justifikasi itu. Dengan justifikasi itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Artinya si mas-mas random ini berani bertindak lebih jauh. Saya memberanikan diri. Saya tatap matanya dan bilang, perempuan yang bulunya banyak itu bisa terbang. Bisa terbang. Kenapa? Karena ya, bulu itu untuk unggas dan burung. Kalau manusia dan mamalia itu namanya rambut. Pinter dikit. Iya. Bercanda, tapi kadang-kadang memang bahasa-bahasa yang digunakan di masyarakat kita ya, candaan-candaan yang melecehkan perempuan ini masih begitu banyak di normalisasi. Tantangan yang lain kayaknya sudah gelisah. Sudah gelisah, baik siap Ibu. Kita harus segera go makan siang, sholat. Iya. Satu lagi saya ingin cerita tantangan yang dihadapi di masyarakat kita terkait dengan karena ini forum nih ya perempuan semua, terkait dengan bagaimana perempuan kemudian dipaksa untuk melihat tubuhnya ya, untuk melihat tubuhnya sebagai dipaksa ya oleh sistem, oleh masyarakat sebagainya untuk melihat tubuhnya sebagai sumber fitnah, sebagai melihat dipaksa oleh sistem untuk melihat tubuhnya sebagai tubuhnya dan pengalamannya gitu ya, tubuhnya dan pengalamannya sebagai satu yang tabu gitu. Akhirnya tidak ada rasa berdaya tuh, tidak ada rasa berdaya dari dalam diri. Saya yakin di pesantren mungkin kondisinya berbeda, tapi kalau di masyarakat umum ya pengalaman saya, misalnya nih pengalaman perempuan yang dialami perempuan sejak akil balik, menstruasi ya. Menstruasi itu yang seharusnya dirayakan. Kenapa harusnya dirayakan? Karena itu tanda bahwa keturunan kita akan berlanjut. Kita memiliki anak-anak perempuan yang sehat, keturunan kita akan berlanjut ya. Itu seharusnya dirayakan, tetapi dianggap sebagai sesuatu yang tabu, kita harus malu, istilahnya dibikin-bikin akhirnya. Nggak pernah tuh kita sebut dengan terang benderang kalau di masyarakat pada umumnya ya, kalau di pesantren kan ada pendidikannya gitu, ada pendidikannya, ada kitabnya yang membahas. Kita dianggapnya, oh iya menstruasi itu ada 1001 istilah untuk menggantikan menstruasi. Datang bulan, bagi saya datang bulan itu gajian. Gajian, begitu banyak istilah-istilah yang digunakan untuk menutupi, dianggap satu yang kotor. Saya ingat sekali tuh ibu saya sampai kalau mau membeli pembalut ya, beli roti bilangnya, mau membeli pembalut Tuhan itu dibilangnya beli roti. Lah suatu hari saya datang ke warung, Bu beli roti. Ketika saya sedang menstruasi saya datang ke warung. Saya bilang, Bu beli roti. Beli roti, ibunya nanya, roti tawar apa roti manis? Gak salah ibunya. Fast forward, bukan hanya saat remaja, saat seorang ibu memperjuangkan kelahiran seorang anak. Saya ingat ya, mama saya itu bilang, kamu jangan teriak-teriak. Mama saya bilang, iya waktu itu saya sedang proses melahirkan itu. Kamu itu jangan teriak-teriak. Perempuan itu harus menerima, berjuang. Jangan teriak-teriak, jangan mengeluh sakit itu. Akhirnya di hadapan mama saya, mama sakit. Oke kok, saya suka sakit begini. Iya. Oke. Saya terus harus senyum kayak gitu. Yang herannya lagi bagi saya, sekarang itu di luar sana ada jasa namanya apa?
birth fotografi. Oh iya ya Allah, iya. Ini Prof, jadi saat melahirkan ada fotografer Prof. Ada fotografer, apa itu namanya? Bersalin Prof, proses bersalin ada fotografer Prof. Bersalin, kan Anda membayangkan ya, dibayangkan perempuan sedang berjuang hidup dan mati ya, sedang berjuang hidup dan mati mau melahirkan anak, mukanya harus instagramable. Coba. Mukanya harus instagramable. Demikian tuntutan bagi perempuan, bagi tubuh perempuan, gak boleh ada kurangnya secuil aja gitu. Jadi, aduh, itu kegelisahan saya, yang salah satu kegelisahan saya. Ini ngapain proses bersalin di foto gitu. Proses bersalin di foto terus harus gitu. Iya, karena saya ada pengalaman. Pada saat saya melahirkan anak saya ya. Pada saat saya melahirkan di hari yang sama ada 25 ibu. Ada 25 ibu yang melahirkan di rumah sakit yang sama. Saya nggak tahu apa yang terjadi 9 bulan yang lalu. Listrik padam, nggak tahu kok bisa gitu, ada 25 ibu. Akhirnya saya yang kondisi tubuhnya saat itu cukup sehat, ditinggalkan dengan 2 orang bidan magang. Bidannya lebih panik daripada saya gitu. Dia bilang, ibu, dari suara ibu saya tahu, ibu mengejarnya dari tenggorokan bukan dari perut. Saya bilang ini bidan berbakat. Bidan merangkap guru vokal. Tahu banget ini suara keluar dari mana gitu. Ya, kemudian di tengah semua itu saya didatangi biro rohani rumah sakit. Ya. Nggak didatengin dokter, didatengin biro rohani rumah sakit. Saya deg-degan luar biasa. Apakah saya sudah akan mati? Kenapa yang datang ustazah? Apakah ibu saya meminta mendoakan gitu ya? Terus ustazah itu bilang, Ibu Sadia, untuk mengurangi rasa sakit, bacalah surat At-Tariq. Saya mengangkat kedua tangan saya, ya Allah ampuni saya ya Allah. Surat At-Tariq yang mana ya? Lupa. Kita zikir apa kayak gitu ya, maksudnya kan suruh baca. Ya juz amma sih, tapi kan namanya udah lama gak ngaji gitu ya. Lupa. Itulah tuntutan terhadap diri dan tubuh perempuan. Tadi pengalaman biologis, sekarang pengalaman sosial kultural. Saya kerja seperti ini nih terakhir. Saya kerja seperti ini ya Ning ya, makanya saya merasa berterima kasih nih di komunitas, di organisasi Nawaning yang sangat luar biasa, safe space, yes, iya, karena profesi saya ini bukannya tanpa tantangan. Saya dibilang, kamu muslimah, lenggak-lenggok di atas panggung, menghibur orang, saya akan dengan senang melihatmu terbakar di neraka. Seperti yang Buya Husein tadi sampaikan, pokoknya janjinya kalau nggak neraka, surga gitu. Padahal kepengennya sih dijanjiin berada di sisi Allah sebenarnya ya Buya ya. Iya. Jiwa yang tenang berjumpa dengan Robnya. Itu saya pegangin aja satu tuh pelajaran ketinggalan dari madrasah. Mudah-mudahan. Iya, terus bilang saya akan dengan senang melihatmu terbakar di neraka. Saya bilang, Bapak, kalau Bapak bisa melihat saya terbakar di neraka Pak, 2 alternatif Pak. Yang pertama Bapak adalah malaikat penjaga neraka, which is gak mungkin. Atau Bapak di neraka sama saya. Jadi, aduh nauzubillah min dzalik Pak, doa yang baik-baik gitu ya. Ada yang bilang, saya melihat video kamu, sungguh memalukan bagi umat Islam. Saya kaget,
Saya tidak menyangka saya seberpengaruh itu gitu. Ya, umat Islam kan sedunia ya. Kok saya bisa gitu mempermalukan umat Islam yang sedunia itu? Lah siapa saya gitu kan? Saya bilang sama bapak itu, Bapak melihat video saya? Astagfirullah. Jangan lupa like and subscribe. Demikian perjuangan saya adalah perjuangan melalui humor. Bagaimana kita mengubah perspektif dan berdialog isu-isu yang sensitif melawan dengan riang gembira. Semoga ada manfaatnya sedikit yang saya sampaikan. Terima kasih atas ruang berdialog yang disediakan oleh Nawaning. Sama-sama kita terus berjuang melawan kekerasan terhadap perempuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, berikan tepuk tangan kepada Mbak Sadia Ma'ruf. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ning Ihdina Sabili untuk memberikan cindera mata kepada beliau, kepada Mbak Sadia Ma'ruf. Ning Ihdina Sabili, mohon kesediaannya untuk memberikan cindera mata kepada komika kita pada siang hari ini. Sekali lagi kami haturkan terima kasih banyak luar biasa kepada komika kita Mbak Sadia Ma'ruf.